Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Aranito, NIM D14190051 dari TPT 56. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu tanaman leguminosa Stylosanthes guianensis. Ya, tanaman ini merupakan salah satu tanaman pakan yang telah beradaptasi baik dan tersebar di berbagai agroklimat di Indonesia yang sangat disukai ternak, kaya akan protein dan mineral. Kegunaannya cukup beragam, banyak ditanam dalam sistem tumpang sari, baik untuk tanaman pangan atau hijauan, makanan ternak. Dapat juga sebagai pelindung tanaman lain dan penutup tanah, menyuburkan tanah dan mencegahnya terjadinya erosi. Sebagaimana telah diketahui, pada akar tanaman legum terdapat bintil-bintil akar yang mengandung bakteri Rhizobium yang menjalani interaksi simbiosis dengan tanaman inang dalam proses fiksasi secara biologis dan udara sehingga dapat berperan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan demikian, leguminosa Stylosanthes guianensis dapat diperhatikan keberadaannya sebagai alternatif hijauan potensial sebagai pakan ternak. Berikut adalah karakteristik dari tanaman Stylosanthes guianensis. Tanaman ini bersifat perennial, kadang-kadang semi tegak, batang sedikit berbulu, tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter, daun berwarna hijau, berbentuk elips atau pedang yang ujungnya meruncing, panjangnya sekitar 1-6 cm. Tangkai daun panjangnya 1-10 mm, dan kelopak tangkai daun berbentuk 2 gigi. Karangan bunga terdiri dari beberapa kumpulan bunga. Tiap karangan bunga mengandung 2-40 bunga yang kecil berwarna kuning bertulang belakang dengan semacam daun-daun penyangga. Bunga standar agak bulat dengan panjangnya bervariasi antara 4-8 mm. Bunga dasar panjangnya 3,5-5 mm berbentuk sabit. Polong tidak berbulu panjangnya 2-3 mm dan lebar 1,5-2,5 mm, mengandung 1 biji. Warna biji kuning kecoklat-coklatan. Legum ini tumbuh pada variasi tanah yang luas, bahkan di tanah yang kurang subur. Legum stylo lebih tahan kering, toleran terhadap tanah yang asam dengan drainase yang jelek dibanding dengan varietas lain, tetapi tidak toleran terhadap naungan. Bunga menyebar dengan biji yang terlempar bila masak, sebagian biji berkulit keras. Kemudian ada pemotongan atau panen pada tanaman stylo. Umur tanaman berpengaruh pada kandungan nutrisi dan produksi tanaman stylo. Pemotongan lebih awal akan meningkatkan kandungan protein kasar pada daun dan batang, namun menurun pada produksi biomasa dan menurun pada kandungan dinding sel. Pada pemotongan yang lebih lama, produksi tanaman meningkat, namun kualitasnya menurun berhubungan dengan kandungan dinding sel meningkat dan kandungan protein kasar menurun. Umur pemotongan atau panen pertama pada tanaman yang ideal dilakukan pada umur 4 bulan atau 126 hari setelah tanam, atau pada saat tanaman mulai berbunga, ditandai jumlah tanaman yang berbunga mencapai 5-10%. Panen berikutnya dilakukan 60-60 hari pada musim hujan dan 60-70 hari pada musim kemarau. Kemudian kita masuk kepada pemanfaatan tanaman Stylosanthes guianensis sebagai pakan ternak. Yang pertama, kandungan dan komposisi dari tanaman tersebut. Kandungan dan komposisi kimia Stylosanthes guianensis sudah banyak dianalisa secara proksimat. Komposisinya terutama protein sangat bervariasi, namun secara umum relatif lebih tinggi dibandingkan rumput-rumputan. Kandungan serat cukup tinggi sehingga di samping sebagai sumber protein juga dapat digunakan sebagai sumber serat. Sehubung dengan hal itu, dapat direkomendasikan pemberian 100% stylo dalam pakan ternak kambing. Dalam hal palatabilitas, kambing lebih memilih pakan hijauan berupa leguminosa atau daun-daunan dibanding rumput. Kemudian ada Stylosanthes guianensis sebagai pakan ternak. Menurut pengamatan di lapangan, jenis rumput ini sangat disukai ternak ruminansia seperti kambing, domba, maupun sapi dan kerbau. Juga digunakan sebagai feed suplemen untuk ternak ayam, babi, dan ikan. Dapat diberikan
dalam keadaan segar atau kering diproses dalam bentuk tepung daun. Dari segi penelitian sangat baik kualitas dan kuantitasnya dengan produksi tanaman 40 ton per ha per tahun bahan kering. Legum stylo masih dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau yang panjang. Salah satu kelebihan dari rumput ini adalah daun dan batang lembut walaupun umur tanaman sudah cukup tua karena panen atau pemotongan yang terlambat. Sehingga pemberiannya kepada ternak masih baik dilakukan karena tidak berpengaruh terhadap palatabilitas ternak. Kemudian yang ketiga ada untuk rumput potongan. Pemanfaatan tanaman legum stylo dilakukan dengan cara potong angkut atau cut and carry system. Keuntungan sebagai potong angkut adalah ternak tetap berada di dalam kandang sehingga mudah dimonitor kondisinya. Sedangkan kerugiannya yaitu membutuhkan biaya operasional seperti minyak untuk pemotongan dan pengangkutannya. Tenaga yang dibutuhkan juga bertambah untuk memotong rumput, melangsir dan bongkar muat. Namun kelebihannya, stylo mengandung protein serta mineral yang tinggi. Stylo tidak tahan terhadap pemotongan yang pendek karena harus ada tunas batang untuk pertumbuhan kembali, sehingga pemotongan yang baik dilakukan 20-25 cm di atas permukaan tanah. Berbeda dengan jenis rumputan, umur panen lebih singkat. Panen pertama 3 bulan, sedangkan panen berikutnya 30-40 hari pada musim penghujan dan 40-50 hari pada musim kemarau dengan tinggi pemotongan 5-10 cm dari permukaan tanah. Mungkin itu saja yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.